kendala atau kesulitan yang dialami selama pandemi ini. Kebetulan saya mahasiswa juga dan sejauh ini kan pemerintah belum mengizinkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka atau onsite. Jadi dilakukan melalui online seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain gitu. Bagi saya kendalanya ada ketika koneksi internet itu tidak stabil. Jadi kita bisa terdisconnect nih dari Zoom-nya dan bisa kelewat beberapa part dari materi yang sedang dijelaskan oleh pengajar. Jadi ya itu sih kendalanya bagi saya. Jadi mungkin agak kesulitan untuk memahami materi yang sedang disampaikan oleh pengajar. Hal yang sudah saya lakukan dalam rangka pencegahan penularan virus corona itu yang pertama saya mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker bila bepergian keluar rumah, membawa hand sanitizer dan rajin mencuci tangan dan menghindari kerumunan tentunya. Namun apabila memang diperlukan banget nih saya harus keluar rumah pergi gitu kan, saya lebih prefer tempat yang outdoor atau di luar ruangan, karena kalau misalnya di dalam ruangan itu kan pakai AC ya, jadi sirkulasi udaranya di situ-situ aja gitu. Dan kemudian kalau misalnya ke tempat makan, selesai makan saya langsung pakai masker lagi, karena jujur saya nggak nyaman lepas masker lama-lama di luar rumah gitu. Itu aja sih dari saya pencegahan yang sudah saya lakukan. Waktu awal pertama kali kasus corona diumumkan di Indonesia, waktu itu jujur saya dan keluarga panik ya. Sama seperti yang lain, melakukan panic buying, membeli kebutuhan pokok dengan jumlah yang banyak seperti minyak, beras, gula, susu, dan kebutuhan pokok lain ya, pokoknya makanan gitu. Ya jujur waktu itu sempat beli dengan jumlah yang sangat banyak, dan kalau nggak salah waktu itu kan ada lockdown, jadi lebih baik punya persediaan daripada nanti harus keluar lagi beli barang-barang gitu. Mengenai kebijakan pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan itu bagi saya tidak mengganggu aktivitas saya sama sekali ya. Justru malah dengan melakukan protokol kesehatan itu ya saya lebih merasa terlindungi gitulah, jadi lebih aman karena kan meminimalisir tertular virus corona gitu dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Memang ada saatnya capek gitu ya pakai masker, kayak pengep lah, jadi ngos-ngosan gitulah, capek pokoknya. Tapi bagi saya nggak masalah sih, karena ya kan tujuannya untuk melindungi diri sendiri, jadi tidak masalah dengan adanya kebijakan melaksanakan protokol kesehatan itu. Mengenai adanya larangan untuk mudik itu saya setuju dengan kebijakan itu, karena menurut saya itu bisa membantu untuk mengurangi angka kasus COVID di Indonesia ya, karena kan mudik itu biasanya orang rame-rame gitu, berbondong-bondong ya, jadi resiko penularannya itu lebih tinggi sih menurut saya. Apalagi kalau misalnya jalur darat gitu kan, orang biasanya berhenti di rest area untuk makan, sholat dan segala macamnya, itu kan pasti ketemu orang banyak gitu dan memungkinkan untuk menularkan COVID antara satu sama lain gitu. Jadi ya
bagus dengan adanya kebijakan larangan mudik ini. Menurut saya membantu untuk menekan angka COVID di Indonesia. Sore Salsa. Sore. Apa kabarmu? Baik. Kuliah gimana? Aman. Seperti biasa. Jadi gini, di sini nih aku mau minta waktumu buat wawancara, boleh kan? Boleh. Selama pandemi corona ini, apa yang Salsa alami gitu loh kesulitannya? Salah satunya apa? Salah satunya kuliah di rumah. Mungkin beberapa orang ngerasa kuliah di rumah itu enak gitu, kayak ya cuman rebahan aja, kuliah, kerjain tugas, nilainya aman gitu. Tapi Salsa rasa enggak gitu, karena menurut Salsa juga salah satu orang yang lebih aktif untuk gimana ya, untuk kuliah secara langsung. Salsa juga ikut organisasi gitu kan, jumpain dosen juga, ribet aja gitu selama kuliah online ini. Apalagi kalau misalnya Salsa kan kuliah cuma di Medan gitu, juga dosennya sesekali itu nyuruh datang untuk ke kampus untuk jumpain mereka, ngumpul tugas dan yang lainnya. Itu sih. Oh, jadi kalau yang menghindari tertularnya corona, apa yang udah Salsa lakukan gitu untuk menghindari virus ini gitu? Tentunya yang pertama itu pakai masker kemana-mana, masker tidak lupa ya kan. Habis itu selalu cuci tangan. Kalau misalnya nggak ada air pun di luar gitu kan, misalnya kan nggak selalu ada air untuk cuci tangan, selalu bawa hand sanitizer, jaga jarak juga, terus rutin minum vitamin C juga, suplemen untuk apa badan lah. Kan kayak Salsa tahu nih banyak hal-hal yang terjadi seperti massive shopping waktu pertama kali corona datang. Itu Salsa termasuk massive shopping nggak waktu pertama kali corona itu diberitakan di Indonesia gitu? Pernah kemarin itu awal-awal yang katanya disuruh di rumah aja, nggak boleh ngapa-ngapain, itu udah ngestok Indomie, bahan-bahan pokok yang lainnya ya Indomie itu udah yang nomor 1 tuh. Nugget, ciki-ciki pernah, cuman yang nggak sampai yang kayak parah-parah kali gimana gitu ya, kayak cuman untuk berapa bulan lah gitu kan, stoknya untuk berapa bulan, sampai kapan bisa untuk belanja lagi gitu kan takut juga belanja dulu, takut untuk belanja ke minimarket, ke tempat umum. Dan ini nih terakhir nih, pendapat Salsa tentang peraturan baru itu yang mudik lebaran itu gimana gitu? Sebenarnya peraturan dari pemerintah itu bagus sih menurut aku ya. Menurut aku bagus, cuman cara penanganannya itu yang nggak efektif. Kemarin aku baru pulang dari Medan gitu kan, yang katanya tanggal 6 itu udah nggak boleh lagi mudik gitu kan. Emang di setiap kota itu udah ada pos yang ngejaga dari polisi itu, cuman ya cuman pos, mereka duduk di situ doang gitu loh. Emang nggak ada lagi sih bus yang berjalan gitu kan untuk mudik gitu kan. Cuman menurut aku penanganannya kurang efektif, apalagi disamaratakan semua sepertinya, kayak misalnya kita yang memang pekerja atau mahasiswa yang di Medan gitu kan, yang harus pulang lah gitu kan, kayak mana dengan pekerja-pekerja yang harus setiap hari itu bolak-balik Medan gitu kan kalau misalnya dengan diadakannya peraturan gitu itu merugikan mereka gitu kan, jadi mereka gimana gitu di jalannya. Itu sih sepertinya. Oke, makasih ya Salsa atas waktunya, terima kasih atas pendapatnya, opininya. Semoga Salsa dan keluarga sehat selalu. Amin. Kesulitan saya di masa pandemi ini, karena saya sebagai mahasiswa ya, jadi saya mengalami kesulitan di kuliah. Saya lebih memilih kuliah offline ketimbang kuliah online, karena menurut saya kuliah offline itu lebih enak untuk bahas-bahas tugas, kerja kelompok. Untuk menghindari virus corona ya, saya sih nerapin protokol kesehatan aja, kayak bawa hand sanitizer, menjaga jarak, cuci tangan, terus memakai masker gitu. Daripada saya mengkonsumsi vitamin C. Ya ada mengkonsumsi vitamin C ada sih, tapi nggak sering lah.